Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kami dari kelompok 2 ke Langkah Akuntansi Syariah AD mau membahas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Saya sendiri Hadjo Baskoro, NIM 195 dan ini anggota kelompok. Saya Yesi Rahmawati, NIM 195 221 141. Hai, saya Devi Arsanti, NIM 195 211 111. Saya Ananda Dwi Bowo, NIM 195 221 144. Di sini kami akan menjelaskan soal pada buku Dwi Martani halaman 60 soal 2.5. Berikut penjelasannya. A few moments later. Pada 2 Januari 2015, PT Investor mengakuisisi 35% saham PT Investi senilai 175 juta. Pada saat akuisisi, nilai ekuitas PT Investi adalah 500 juta. PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investi. Pada saat akuisisi, tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Investi. PT Investi sendiri melaporkan rugi bersih tahun 2015 sebesar 250 juta dan membayar dividen sebesar 90 juta. Pada PT Investi kembali melaporkan rugi bersih pada tahun 2016 sebesar 200 juta dan tidak membayar dividen. Sedangkan pada tahun 2017 PT Investi berhasil membukukan laba bersih sebesar 50 juta dan masih belum bisa membayar dividen. Terjadi investasi di PT Investi sebesar 175 juta sehingga terjadi pencatatan jurnal investasi pengakuan investasi awal. Pada 2 Januari 2015 terjadi investasi pada entitas asosiasi pada kas senilai 175 juta. Pada 2015 PT Investi melaporkan rugi bersih sebesar 250 juta dan membayar dividen sebesar 90 juta. Untuk mencatat pengakuan piutang atas pembagian dividen, yaitu piutang dividen pada investasi pada entitas sebesar 35% dikali 90 juta. Kemudian terjadilah hasilnya adalah 31.500.000. Selain membagikan dividen, PT Investi juga melaporkan rugi bersih sebesar 250 juta dan terjadi penurunan investasi sebesar 35% dikalikan dengan 250 juta sehingga terjadi penurunan investasi sebesar 87.500.000. Padahal investasi yang tercatat saat ini sebesar 175 juta dengan dividen sebesar 31.500.000 sehingga sisa investasinya menjadi 143.500.000. Selisih antara sisa investasi dengan penurunan investasi sebesar 56 juta dan tidak dijadakan karena terjadi sisa investasi. Dengan jurnal pengakuan bagian atas entitas sebesar 80.500.000 pada investasi pada entitas sebesar 80.500.000. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 2016 PT Investi kembali melaporkan rugi bersih sebesar 200.000 dan tidak membayar dividen, sehingga perhitungannya pada pengakuan bersih menggunakan nilai tercatat investasi yaitu prosentasenya 35%. Ruginya yang pada tahun 2016 adalah 200 juta.
sehingga penurunan investasinya sebesar 35% dikalikan 200 juta, hasilnya menjadi 70 juta. Padahal sisa investasi tercatat saat ini adalah 56 juta, yang mana hasilnya dari sisa investasi dikurangi rugi pada tahun 2015, yang mana hasilnya adalah 56 juta. Dividennya tidak tertulis karena pada tahun 2016 PT Investi tidak melaporkan pembagian dividen, sehingga dividennya tertulis 0. Sisa investasinya yaitu sebesar 56, karena 56 dikurangi dividennya 0 adalah 56 juta. Dan ruginya pada tahun 2016 tadi adalah 70 juta, sehingga 56 juta dikurangi 70 juta adalah minus 14 juta, yang mana nantinya 14 juta ini akan dicadangkan pada tahun 2017, sehingga PT Investi yang dapat mengurangi nilai tercatat investasinya sebesar 56 juta sampai menjadi 0, dan sisa 14 juta itu akan dicadangkan. Karena pada tahun 2016 PT Investi tidak membayar dividen, sehingga terjadi jurnalnya hanya mencatat pengakuan bagian rugi atas entitas, yang mana jurnalnya yaitu bagian laba atas entitas sebesar 70 juta di debit, dan pada investi pada entitas itu di kredit sebesar 70 juta. Sedangkan pada tahun 2017, PT Investi berhasil membukukan laba bersih sebesar 50 juta dan masih belum bisa membayarkan dividen. Perusahaan Investi untung 50 juta. Nah, persentase kepemilikan kita adalah senilai 17.500.000. Itu dari 35% dikalikan dengan 50 juta. 17.500.000 ini tidak bisa langsung diakui sebagai investasi akhir. Tetapi kita harus jumlahkan untuk menutup kerugian kita pada tahun 2016 ini, sehingga keuntungan ditambah dengan jumlah cadangan 2016 hasilnya 3.500.000. Itu yang diakui sebagai penambah investasi pada entitas asosiasi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila kelompok kami ada salah kata dan kurang jelas dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.